Keberadaan beberapa pusat kegiatan pendidikan masyarakat PKBM di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, akhir-akhir ini kembali menuai sorotan miring. Sebab warga belajar non-formal yaitu PKBM, apakah ada kegiatan belajar dan pengajarannya? Bahkan diduga ada beberapa PKBM tidak transparan memasang spanduk tempat belajar PKBM. Hingga masyarakat, bahkan ketua RW pun tidak tahu keberadaan PKBM. Apakah laporan jumlah siswa dalam Dapodik sudah sesuai dengan sebenarnya? Adalah siswa PKBM tanpa ada manipulasi? Dan apakah sejumlah siswa yang belajar di PKBM real atau hanya dijadikan sebagai lumbung SPJ untuk memperoleh dana BOP? Terkait akan hal itu, saya akan coba tanyakan ke salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan SE, MSI. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Kang Dedi Kurniawan. Kang Dedi, keberadaan beberapa pusat kegiatan pendidikan masyarakat (PKBM) yang diduga tidak jelas keberadaannya akhir-akhir ini kembali menuai sorotan miring. Bagaimana tanggapan Anda selaku Dewan Pendidikan? Silahkan Kang Dedi untuk ditanggapi. Ya, baik. Sebetulnya ini ya sangat disayangkan sebetulnya ada kejadian ini. Sebetulnya PKBM itu bukan tidak ada izin, bukan tidak ada PKBM-nya, tapi lemahnya koordinasi. Seharusnya kalau misalkan PKBM di satu kecamatan kemudian membuka pembelajaran di tempat lain, ya sudah barang tentu harus ada izin domisili, memberitahu kepada RT RW setempat, kemudian memberitahu kepada Korwil masing-masing, karena di sana kan ada penilik binanya. Jadi tetap dia harus memberitahu. Jadi karena begini, kalau istilah PKBM fiktif itu kan nggak mungkin, karena apa? Kalau fiktif dia tidak akan mendapatkan BOP dari pemerintah. Ada, cuman memang koordinasi kepada pemerintah setempatnya itu ya tidak dilakukan. Ini sangat disayangkan sebetulnya. Saya membaca ada dua berita ya tentang PKBM. Terjadinya itu sangat disayangkan karena kami dari Dewan Pendidikan sudah 2 tahun ini memang kita fokus memberikan pembinaan dalam hal administrasi, dalam hal manajemen, kemudian juga dalam hal pembelajaran. Itu kan termasuk dalam administrasi ya, kantornya di mana, pegawainya berapa, kemudian administrasi dari mulai izin operasional, kemudian izin RT RW, pemerintahan setempat itu kan harus bisa diperlihatkan, harus bisa dibuktikan kepada semua orang, harus bisa diakses oleh masyarakat, teman-teman LSM, wartawan, masyarakat umum juga harus bisa mengakses. Kang Dedi, PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat, serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Idealnya pembelajaran di PKBM itu seperti apa, Kang Dedi? Iya, idealnya itu seperti sekolah biasa, ya. Idealnya seperti sekolah biasa, ada ruang belajarnya, tutornya ada, kemudian juga RPP-nya itu harus, silabusnya itu harus ada. Jadi harus intinya PKBM tidak ada bedanya dengan sekolah reguler. Itu idealnya kan ya. Nah, namun walaupun pada prakteknya PKBM ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Artinya waktu, tempat itu boleh ditentukan antara tutor dengan warga belajar, melakukan kontrak belajar. Misalkan habis Isya boleh silahkan, atau misalkan habis asar silahkan, atau di pagi hari juga silahkan. Itu tergantung kontrak belajar antara tutor dengan warga belajar. Walaupun dengan begitu, artinya walaupun diberikan kebebasan itu, tetap bahwa model pembelajaran di PKBM itu tetap harus terukur, dapat dievaluasi oleh penilik setempat, yaitu penilik Dikmas gitu Pak. Kang Dedi, pengawasan eksternal di PKBM dilakukan oleh penilik. Artinya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penilik untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait administrasi yang harus dipenuhi oleh PKBM. Boleh ditanggapi Kang Dedi? Silakan Kang Dedi. Yaitu sebetulnya ya ini secara psikologis memang mereka itu masih kurang begitu tune in lah, saya katakan ini ya, saya katakan karena ini supaya paham. Mereka itu belum begitu tune in. Alasan pertama, karena memang PKBM selama ini kan istilahnya
menjadi lembaga pendidikan alternatif, tapi memang betul-betul alternatif, artinya masih disepelekan oleh pemerintah. Baru 3 tahun ke sini, pemerintah mulai serius memperhatikan Dikmas ini dengan cara memberikan BOP bagi siswa tertentu yang memenuhi persyaratan, ya sehingga penilik ini baru mulai melirik. Tetapi sebetulnya ini tidak boleh terjadi, dan saya juga minta kepada penilik di Kabupaten Garut untuk serius mengurusi PKBM, membina PKBM dari mulai administrasi, kemudian manajemen, dan juga proses belajar mengajarnya. Ya ini, jadi ini harus serius semua, dari mulai peniliknya, korwilnya, kemudian dinasnya, dinas pendidikan. Ini harus serius membina mereka agar mereka itu betul-betul siap menjadi lembaga pendidikan di masyarakat yang setara, yang sejajar, baik administrasi maupun kehormatannya di masyarakat sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Kang Dedi, sebagai penutup, ada yang ingin Anda sampaikan atau pesan dari Anda selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Garut terkait dengan Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat PKBM? Silakan Kang Dedi, closing statement penutup. Iya, jadi sebetulnya PKBM ini adalah aset bangsa, aset Kabupaten Garut, karena ini menjadi pintu gerbang terakhir penyelamatan indeks pendidikan di Kabupaten Garut. Jadi pendidikan formal, kemudian ada sekolah terbuka, kan begitu ya, pendidikan reguler, sekolah terbuka, kemudian ada pendidikan kemasyarakatan Dikmas, yaitu PKBM. Jadi PKBM ini adalah betul-betul gerbang terakhir penyelamatan indeks pembangunan manusia dalam sektor pendidikan, yaitu indeks pendidikan, di mana indeks pendidikan Kabupaten Garut ini memang istilahnya tidak memuaskan nilainya. Indeks pembangunan manusia Garut itu di urutan ke-25, sementara indeks pendidikan itu sebetulnya di bawah dari itu. Jadi memang kita harus serius mengurusi PKBM ini agar indeks pembangunan manusia di Kabupaten Garut cepat segera selesai, segera baik, saya kira gitu.